kabarnya? Pasti luar biasa, kakak yakin dan percaya. Ya kan kak? Ya kan? Oke, hari ini kita ketemu lagi di ibadah online minggu kita. Ya dek ya, semua sudah rapi pastinya, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah kita akan mulai ibadah online kita. Kita nyanyi lagu pertama, Aku Kasihmu Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami memang harus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih karena sampai saat ini ibadah online kami tetap berjalan. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak kami dan juga bapak kami yang membawakan musik. Tuhan memberkati ibadah online kami ini Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita tetap mau memuji nama Tuhan. Kita masuk lagu kita yang kedua, I Love You Jesus, Aku Cinta Yesus. Ada gerakannya loh, kita gerak ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about you. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik dan juga kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan itu memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Berkati kakak guru sekolah minggu kami Tuhan, dan juga apa yang dia taburkan kepada kami, itu kami ingat dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Adik-adik, di Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28 ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Apolos, ya. Bernama Apolos, dia adalah orang Yahudi dan berasal dari Alexandria. Ini tercantum di ayat yang 24 ya adik-adik ya. Di sini dikatakan, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya,
Adik-adik, Apolos ini orang yang pintar ya adik-adik ya. Dia mengetahui semua kitab suci. Dia bersemangat sekali memberitakan firman Tuhan. Ya adik-adik, di ayat 25 dikatakan ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ini salahnya Apolos ya adik-adik ya. Dia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Tapi dia sudah terima Yesus adik-adik. Karena dia sudah terima Yesus, dia bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi hanya baptisan Yohanes yang dia tahu. Nah, Priscilla dan Aquila melihat atau mendengarkan hal itu adik-adik. Sehingga mereka memanggil Apolos untuk datang ke rumahnya. Aquila dan Priscilla ini adalah sahabat dari Rasul Paulus, ya. Priscilla dan Aquila ini adik-adik, mereka memahami tentang jalan keselamatan itu, sehingga mereka mengatakan kepada Apolos, mereka membekali lagi Apolos, mereka mempengaruhi Apolos supaya lebih giat lagi memberitakan firman Tuhan. Mereka menjelaskan dengan teliti adik-adik ya. Di ayat 26 sampai ayat 27 di situ dikatakan bagaimana mereka mengajar Apolos tentang jalan keselamatan itu. Sehingga akibat dari pengajaran Aquila dan Priscilla ini adik-adik, kita lihat di ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias ya. Adik-adik, inilah dampak pengaruh positif yang dilakukan oleh Priscilla sama Aquila. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu memberi pengaruh yang positif. Nah, adik-adik pun diharapkan seperti itu ya adik-adik ya. Bisa memberikan pengaruh yang positif kepada setiap orang. Ada dua hal yang harus adik-adik lakukan ya. Adik-adik diharapkan dapat mengerti tentang dua hal ya, yaitu pertama, menjadi mudah untuk dipengaruhi atau terpengaruh hal yang positif atau hal yang baik, dan susah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif atau yang jahat. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik diharapkan untuk mampu mempengaruhi orang lain. Contohnya adik, abang atau kakak, teman-teman ataupun orang tua. Nah, dua hal ini yang diharapkan kepada kita atau kepada adik-adik di dalam firman Tuhan kita hari ini, yaitu memberi pengaruh yang positif ya, dan kita tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal yang negatif atau hal-hal yang jahat. Adik-adik, walaupun adik-adik masih muda, tapi kalau firman Tuhan sudah melingkup kamu, maka kamu sanggup untuk menjalani seperti yang diinginkan oleh tema pada hari ini, memberi pengaruh yang positif kepada setiap orang ya. Nah, kalau demikian, bagaimana kalau adik-adik menemukan masalah, ada teman kita yang berbuat kesalahan? Apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, kita harus menegur dia ya adik-adik. Tapi jangan di depan umum seperti Priscilla dengan Aquila, dia tidak menegur Apolos di depan umum. Kita bawa teman kita itu ya dia jauh dari keramaian. Kita katakan hal yang benar kepada mereka. Jadi kita harus mempengaruhi dengan hal yang positif ya dia. Ada satu permainan adik. Sebetulnya kita harus sama-sama melakukannya ya adik. Tapi karena kita secara online, jadi coba adik-adik untuk merenungkan permainan ini. Ada dua anak, si A dan si B. Si A ditutup matanya, sementara si B tidak. Nah, si B tugasnya adalah menuntun si A ya adik-adik ya, menuntun si A dengan memberikan perintah. Misalnya begini, si B bilang duduk katanya, si A harus melakukan perintah itu. Nah, adik-adik, bagaimana kita lihat sikap si A yang percaya sekali kepada anjuran si B. Karena apa? Karena dia percaya kepada si B, pasti si B tidak akan melakukan hal yang jahat sama saya. Dan si B pun seperti itu adik-adik. Dia mempunyai pikiran yang positif. Dia tidak mau mencelakai si A. Walaupun sebenarnya dia bisa ya melakukan hal itu, karena si A itu ditutup matanya dia.
tapi si B tidak mau melakukan hal itu. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan dan dia ingin memberikan pengaruh yang positif kepada si A, sehingga dia membimbing si A dengan tutup matanya, dia membimbing si A, merangkul si A untuk tetap melakukan hal yang baik kepada si A. Jadi adik-adik, seperti itulah kita ya adik-adik ya. Kakak guru di sini pasti yakin kalau adik-adik sanggup untuk melakukan hal itu, ya, melakukan hal yang baik, memberikan pengaruh yang positif kepada semua orang. Karena seperti itulah yang Tuhan inginkan. Amin. Ya, kita tutup firman Tuhan ataupun cerita firman hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan memberkati kami, menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami firman Tuhan yang pada saat ini menganjurkan kami untuk bisa memberikan hal yang positif kepada semua orang, pada setiap orang yang kami jumpai, yang kami temani Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Bapa, firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, kehidupan adik-adik kami, dan kepada orang tua yang ikut di dalam kebaktian online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan yang kudus. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kami naikkan doa kami yang sederhana ini. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Tapi ingat ya adik-adik ya, setiap persembahan kita KKR bilang sama mak kita, ini diberikan ke pengurus sektor masing-masing. Ya adik ya? Oke, sekarang kita bernyanyi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat puji-pujian Tuhan, juga firman yang sudah kami dengar, dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan guna memuliakan dan mengembangkan berita-Mu Tuhan ke seluruh dunia Bapa. Bapa di surga, kami juga pada hari ini berdoa buat adik-adik kami yang sudah mulai sekolah Tuhan, walaupun mereka melalui online. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan berikan semangat kepada adik kami untuk belajar Tuhan, agar mereka dapat lebih baik lagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik kami bila mana ada yang berulang tahun Tuhan, kiranya Tuhan berkati adik-adik kami ini, Tuhan berikan kesehatan kepadanya, semangat kepadanya dalam belajar, juga Tuhan jadikan dia menjadi anak yang takut akan Engkau Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua kami semua Tuhan, terkhususnya kepada adik-adik kami. Tuhan berkati agar orang tua juga dapat terus membimbing adik-adik kami ini, mengarahkan ke yang lebih baik lagi Bapa. Juga Tuhan berkati pekerjaan mereka, agar mereka juga dapat memberi kepadamu Bapa lebih dari yang sudah kami berikan Bapa. Tuhan berkati juga yang tinggal pada kami, agar yang tinggal ini juga Tuhan dapat kami gunakan untuk keperluan kami sehari-harinya. Bapa di surga, Tuhan berkati kami juga guru-guru KKR Bapa, agar kami guru tetap semangat Tuhan di dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami, terkhususnya di KKR ini. Tuhan berkati juga pendeta kami, serayan-serayan Tuhan, pertua diaken, juga semua yang bekerja di dalam pelayanan-Mu. Tuhan berkati agar kami semua dapat menjalankannya dengan sukacita dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di atas semuanya ini Engkau ampunkan salah dosa yang kami perbuat, layakkan kami di hadapan-Mu.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa anakmu ini. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita puji Tuhan dengan lagu Kuasa-Mu dan Nama-Mu. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, adik-adik, mari beri pengaruh positif pada orang di sekitarmu. See you.